pendidikan di Padang. Sekarang ya, kepala sekolah yang besar, kepala sekolah yang saya temui itu tidak ada tahu cialan. Ikut penjaro tentang pajak kemarin. Kalau capek, saya. Jadi intinya yang penting sosialisasi dan aturan-aturan yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan itu. Nah ini supaya pungli boleh, kalau memang dibolehkan pungli tadi pungutan pada punglinya pasti dapat zonasi kota Padang. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Menteri, kami tidak pakai zonasi itu. Kami susun berdasarkan bersama-sama kawan-kawan dari Kanwil Hukum, Kanwil Kemenpam, Biro Hukum. Maka yang kami lakukan ini, diam aja Pak Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore hari ini perdana di Alinia atau di BPI Sumatera Barat kita mengundang tokoh-tokoh hebat Sumatera Barat dalam rangka untuk mendiskusikan satu topik yang lagi hangat dan menjadi gerakan oleh BPI Sumbar, dan ini jadi gerakan secara nasional. Topik ini mungkin berkaitannya dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Kita sore hari ini mengundang tokoh-tokoh yang memang concern di bidang pendidikan dan di bidang hukum. Sore hari ini sudah hadir bersama kita ada 3 orang narasumber hebat yang sengaja kami pilih, yang kami undang secara khusus untuk berdiskusi tentang satu topik berkaitan dengan gerakan bebas pungli dan korupsi di sekolah. Ini adalah sebuah gerakan yang kami rancang dari BPI Sumatera Barat terkait dengan banyaknya dan maraknya berbagai pungli dan korupsi di sekolah. Ini memang isu sensitif, tapi isu sensitif ini tentu perlu kita bahas bersama-sama agar ada ketenangan dari pihak sekolah, ada ketenangan dari pihak guru, dan kemudian ada ketenangan dari orang tua serta murid sendiri, dan termasuk juga tentu Dinas Pendidikan yang mengelola unit pendidikan di seluruh Sumatera Barat. Yang pertama hadir adalah Bapak Dr. Andus Haji Bur Hasman. Makasih Pak Bur. Tentu kalau pemirsa melihat wajah beliau tidak asing sekali. Beliau adalah orang yang sangat profesional dan sangat berpengalaman di bidang pendidikan, alumni IKI Padang, kemudian pernah menjadi guru, pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung, dan setelah itu ditarik oleh Bapak Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat ketika itu, untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berapa tahun Pak Bur? Di Sijunjung itu Tidak, di Sumbar? Di Sumbar 12 tahun. Tambah 5 tahun di pariwisata air. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang Pak Bur. Terima kasih diundang oleh Pak Malis. Yang kedua kita juga undang dan hadirkan Dewan Pembina BPI Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau melihat wajah Pak Yuspar, tentu orang ingat sekali ini Raden Saleh. Ini Raden Saleh. Karena Pak Yuspar memang berkarir dari awal beliau sebagai pegawai negeri adalah seorang jaksa profesional dan berakhir sebagai salah seorang direktur di Kejaksaan Agung. Dan dalam biodata beliau, kami pernah membaca dan pernah mengetahui, di samping pernah menjadi Aspitsus, kemudian menjadi Kajari, menjadi Wakajati, dan terakhir menjadi salah seorang direktur di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat sore Pak Yuspar. Selamat sore Ketua BPI Sumatera. Bapak Dr. Haji Yuspar SH.MH. Dan terakhir Bapak Haji Dian Wijaya, juga alumni IKI Padang, senior saya. Pernah malang melintang, pernah jadi guru, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, pernah jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Dispora, dan terakhir juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan ya. Selamat datang Pak Haji Dian Wijaya. Dan salah seorang pengurus BPI Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak-bapak dan pemirsa yang kami hormati, sore hari ini kami akan mengupas satu topik yang sengaja kita angkat. Ini adalah isu yang sangat mendominasi dunia pendidikan hari ini di Sumatera Barat. Topik yang kita angkat hari ini adalah mengenai
gerakan berantas pungli dan korupsi di sekolah. Ini kan terkesan agak sedikit agak sedikit norak, agak sedikit bombastis. Apakah benar di sekolah itu ada korupsi? Tentu ini akan jadi perdebatan. Banyak sekali orang yang menyangkal itu, tetapi banyak sekali orang yang memang menyadari bahwa di sekolah itu sekarang terjadi berbagai pungli dan korupsi. Nah, itu yang sore hari ini kan kita bahas. Dari BPI Sumatera Barat, kami mencoba melakukan penelitian yang sangat seksama dan mendiskusikan dengan berbagai pihak bahwa di sekolah itu terdapat indikasi pungli dan korupsi. Dari mana terjadinya pungli dan korupsi itu? Ya, mohon maaf, sekolah itu menerima pertama dana BOS. Apakah di dana BOS itu terjadi korupsi? Ada indikasinya. Di mana terjadinya? Pertama adalah di dalam rangka pembelian berbagai peralatan di sekolah yang melalui Siplah. Siplah hari ini menjadi alat untuk melegalkan korupsi di sekolah. Dan mungkin orang akan ada membantah, tapi kita akan sedang melakukan penelitian secara serius dan kita ingin menghabiskan itu. Tidak lagi terjadi korupsi dalam pembelian berbagai peralatan di sekolah. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan renovasi, pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai oleh dana BOS yang dimungkinkan dilaksanakan di sekolah, dan ada pembelanjaan-pembelanjaan yang di-markup atau barangkali diminta komisi pada pihak-pihak yang menyediakan barang tersebut. Itu dari dana BOS. Kemudian yang paling diributkan oleh masyarakat itu adalah iuran komite. Dengan berbagai modusnya, ada yang katanya sumbangan sukarela, tetapi diminta setiap bulan dan menjadi iuran tetap. Ibu Kajati Sumatera Barat yang baru, Ibu Yuni, begitu awal beliau berdinas di Sumatera Barat, sudah mengeluarkan statement. Dan kami pun dari BPI sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan iuran komite, karena hampir di seluruh sekolah, baik itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan termasuk juga di sekolah di lingkup Kementerian Agama, terjadi pungutan-pungutan yang bertentangan dengan Permendikbud maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga yang menjadi indikasi kami adalah adanya kegiatan bisnis pengadaan pakaian seragam sekolah. Nah, ini tentu bisnis yang sudah dapat kita terka, digunakan pihak sekolah untuk mengharuskan siswa membeli barang tersebut di sekolah atau menunjuk satu tempat di luar sekolah, tetapi ada komisi yang diberikan nanti kepada sekolah. Nah, hal-hal ini menjadi kerisauan bagi orang tua dan bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan. Maka hari ini BPI Sumatera Barat mencoba mengangkat ini dan kemudian meminta pandangan daripada berbagai pihak yang terkait dengan sektor pendidikan dan termasuk hukum, agar ke depannya ada hal-hal yang bisa kita perbaiki ke depan, baik oleh Dinas Pendidikan, oleh pihak sekolah, maupun oleh pemerintah daerah. Untuk itu kami akan minta pertama dulu ini, pandangan dari senior kita, Pak Bur Hasman. Apakah benar ini Pak Bur, ada pungli dan ada korupsi di sekolah? Dan kalau memang tidak benar, di mana tidak benar, dan kalau benar bagaimana kita memperbaiki? Persilakan Pak Bur. Nah, ke senior ke lapor. Pertama, terima kasih Pak Marlis sudah diajak untuk bersama-sama menyikapi apakah isu, apakah gerakan dalam rangka menghapus pungli atau korupsi. Kalau temanya kita setuju. Tapi kalau tema ini tidak dijelaskan secara detail, ini menimbulkan ketakutan Pak. Ya. Kepala sekolah, dia manusia juga, itu akan menimbulkan shock dan macam-macam. Dan juga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini juga harus diwaspadai nih. Jadi pertama, sebagai mantan lah saya melihat isu ini bukan sekarang, udah lama. Dulu kalau boleh saya bercerita, ketika saya pindah
dari Si Jujun. daerah dari kampungnya Pak Marlis ke provinsi. Waktu itu ada edaran, mungkin Pak Ispan masih ingat itu, ada 52 lebih isu indikasi pungli di sekolah kan gitu kan. Jadi waktu itu ada juga kawan-kawan menginisiasi seminar, ya saya ingat itu, kalau tidak salah di sana diadakan di Hotel Ibis kan. Nah waktu itu kita coba melihat kalau masalah pungli bahasanya jelas, yaitu pungutan tidak resmi, pungutan yang tidak ada dasar hukum. Korupsi jelas menguntungkan diri sendiri, ini beliau nih ahli hukum, ya, menguntungkan diri orang lain atau meminta orang lain segala macam lah di luar ketentuan. Itu kita setuju tuh Pak. Tapi ini dunia pendidikan. Nah dunia pendidikan ini perlu juga dikemas nih Pak Marlis supaya sekolah itu nyaman juga ya. Bahwa mereka yang betul-betul berjalan pada alur itu tidak ada masalah gitu kan. Nah, tidak ada masalah. Jadi pertama saya ingin katakan setuju gerakan ini. Karena dari dulu kita juga begitu. Bersama-sama juga dengan Kajati dulu. Ya. Dulu ada tim saber pungli Pak. Nah, ada tim saber pungli. Anggotanya Kajati, Kapolda, Inspektorat Provinsi, anggotanya Kapolres, ya, Kajari Sumatera Barat, dan itu kami tiap tahun itu rakor Pak. Saya presentasi itu di depan beliau. Nah, sehingga ada hubungan timbal balik, Kembali pada pertanyaan Pak Marlis, adakah korupsi itu? Bisa ada, bisa tidak. Kapan adanya? Ketika mereka tidak menjalankan aturan. Saya potong yang belakang yang Pak Marlis katakan. Kalau yang Pak Marlis katakan menyangkut menjual baju misalnya kan, itu tegas di dalam PP nomor 48 tahun 2008 ini katakan. PP 10. Nah, PP tentang pendanaan. Di dalam PP tentang pendanaan ini sekolah dilarang. Salah satu di situ menjual baju. Nah, menjual buku, bahan ajar. Itu ada tuh Pak. Ada Permendikbud 50 2022 yang lebih tegas. Lebih kuat PP deh Pak. Lebih kuat PP. Karena di dalam PP jelas nih dibunyikan. Memang sudah dilarang ya. Dilarang. Ya. Nah, dan ini dulu kita jadikan apa ini Pak? Kita jadikan bahan setiap saat nih ketika mengarahkan kawan-kawan di sekolah gitu kan. Nah, jadi yang pertama, kalau dulu saya wajibkan kepala sekolah pegang PP 17, pegang PP 48, pegang Permendikbud tentang komite. Lalu saya suruh pegang juga bahan presentasi saya. Taruh di belakang meja saudara, kalau ada yang bertanya, saudara pelajari, jawab dengan itu. Begitu dulu Pak. Berarti pakaian seragam jelas dilarang. Jelas. Ini saya mau tunjukkan nih pada Bapak. Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka ini, kalau di sini pungutan boleh Pak, dalam PP ini boleh ya. Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua atau segala macam, memenuhi ketentuan sebagai berikut, ada aturannya. Terus sekolah dilarang. Salah satu menjual buku, bahan ajar, salah satu disebutkan pakaian seragam. Nah, itu jelas itu. Ya. Nah, itu yang di belakang ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya sekolah tidak shock, supaya sekolah tidak bingung, tidak ada jalan lain, pelajari regulasinya. Ya. Pungutan itu boleh dengan ketentuan, sumbangan itu boleh dengan ketentuan. Nah sekarang perangkatnya ini yang tidak lengkap Pak. Iya. Kalau perangkat dari siapa? Itu lengkap, ada PP, ada Permen. Saya terakhir Pak Dian keluarkan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di situ ada terkait komite. Tapi Perda itu meminta pergub. Tidak ada pergubnya. Pergubnya tidak ada sampai sekarang. Nah, ada komite di situ. Ada kelalaian pemerintah daerah. Ya, barangkali tidak. Ya. Itu yang saya rasakan. Perda nomor 2 tahun 2019 sebagai perbaikan Perda penyelenggaraan pendidikan sebelumnya tahun 2008 karena waktu itu otonomi pendidikan di kabupaten kota. Ketika otonomi beralih separuh ke provinsi,
pendidikan menengah dan pendidikan lain, pendidikan khusus, maka kita perbaiki perda itu. Lahirlah perda nomor 2 tahun 2019. Tapi perda itu menginginkan adanya pergub sebagai aturan pelaksanaan, baik menyangkut PPDB, baik 2019 itu. Iya, ujung Sampai hari ini tidak ada pergubnya. tidak ada. Ujung jabatan saya tuh, Pak. Oke. Nah, supaya kita punya perangkat. Karena ketika saya menjabat itu terasa betul kalau kawan-kawan itu tidak memahami aturan, ya, tidak memahami. Misalnya Pak, PP 17 yang saya sebut pada Pak Martin. Ya. Kewajiban peserta didik adalah salah satu Pak, Ya. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ada Pak. Saya kita buka nanti. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Ada sanksinya, pasal 269 mengatakan peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana diatur dalam pasal 169 dapat diberi sanksi dalam bentuk ujungnya malah dikeluarkan. Ada itu. Tentu konsekuensi hukum Pak Iswar itu ada ketentuannya di situ. Jadi pertama diperlukan pemahaman regulasi oleh perangkat, baik perangkat dinas maupun kepala sekolah. Pada regulasi sudah ada. Sudah ada. Pemahaman pihak sekolah yang kadang-kadang tidak utuh ya. Satu, ada hazard juga Pak, ada kemauan memang. Ya. Saya kan pantau juga tuh. Mereka pungut uang komite itu uang orang tua sebetulnya Pak. Bukan uang sekolah. Uang komite itu uang orang tua. Mau dikemanakan orang tua yang atur. Walaupun yang menyelenggarakan nanti sekolah. Tapi legalisasinya. Nah, tapi kawan-kawan kadang-kadang juga nakal Pak. Nakalnya begini. Ini Pak Yus, kita wajibkan itu. Dalam aturan, uang komite itu disimpan di bank dalam bentuk rekening bersama. Kepala sekolah, ketua komite. Ada kepala sekolah yang bikin namanya saja rekening bersama. Spesimennya dia juga sendiri. Dan bendahara saja. Dia sendiri aja. Jadi banyak yang nakal juga tuh. Nah, oleh karena itu, saya melihatnya huru hara apa ribut-ribut ini tidak terlalu apa. Sepanjang regulasinya diketahui. Nah, kalau regulasinya kita tidak ada masalah Pak. Kalau dana bos, Pak. Dana bos itu kan sudah rigid sebenarnya. Udah dari rigid. Tapi Kalau masih celahnya tadi, ya kalau masih ada penyimpangan itu hanya kemauan itu. Perlu pengawasan. moral hazard. Iya, moral hazard. Perlu pengawasan dan pengendalian. Oke, sekarang kita beralih dulu ke Pak Yuspar. Dari aspek hukum Pak Yuspar, kemarin itu Bu Kajati kan sudah mengeluarkan statement itu. Dan itu sangat tegas sebelum menyampaikan. Nah, sekarang Pak Yuspar sebagai praktisi hukum memandang yang terjadi di sekolah ini bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ketua PBI Sumbar, Pak Bur dan Pak. Kalau kita mengaji masalah pungli itu kan meminta uang ya, meminta uang dari orang lain sebagai imbalan atau layanan atau minta hak orang lain ya, yang sebenarnya itu tidak perlu, tidak ada gitu, tidak boleh. Nah kalau dilihat dari perspektif hukum ya mengenai undang-undang korupsi, arahnya korupsi kan. Kalau di korupsi pungli itu kan di pasal 12 huruf E itu ada di sana dikatakan penyelenggara negara ya, pegawai negeri, penyelenggara negara. Ya, jadi di situ ada unsur pegawai negerinya masuk lah. Guru udah pasti pegawai negeri ya. Pasti dia penyelenggara negara. Nah, tapi unsur melawan hukum. Nah, mungkin melawan hukum tadi, mungkin bilang Pak Pur tadi ada aturan-aturan yang aturan-aturan yang harusnya tidak dilanggar. Tidak dibolehkan tapi dilaksanakan juga. Itu unsurnya melawan hukum. Tapi di korupsi itu ada unsur memaksa. Ada unsur paksa, memaksa di sana meminta. Unsur memaksa, meminta, memberi atau memberi potongan. Nah, ini yang mungkin agak rancu ya. Jadi kalau seorang penyidik atau seorang jaksa, selaku penyidik atau polisi, kalau dia arahkan pungli ini ke korupsi, di sini yang jadi masalahnya unsur memaksa ini. Nah, ada nggak unsur memaksa ini? Misalnya begini ya, saya contohkan yang lebih gampang mengenai proyek. Misalnya ketua ini
ketua tender proyek lah. Saya rekanan dengan Pak Des ya, Pak Dian. Kita berdua lomba ini. Bilang Pak Ketua, sebagai Ketua Panitia, Pak Ispar, kamu mau menang, kasih dulu 20% atau 10% biar PT mau menang gitu kan. Nah kalau itu seperti itu kita lakukan, itu udah masuk memaksa itu. Pasal 12E-nya terbukti itu. Nah, kembali kepada pungli tadi. Ini yang menurut saya agak sulit, walaupun Bu Kejati katakan bisa korupsi. Nah, ini kita lihat korupsinya di bidang mananya. Kemarin Pak Ketua kan mengatakan ada pungutan-pungutan ini, tapi tidak digunakan sesuai yang seharusnya, tapi menyimpang gitu. Nah, kalau itu lain lagi cerita. Nah, tapi kalau memungut itu, ini kan suatu modus ya, modus saja untuk mengumpulkan uang dengan alih muridnya, wali murid, supaya uang ini digunakan untuk apa? Ini harus jelas juga, bilang Pak Ketua tadi, harus jelas. Tapi kalau jelas itu tidak masalah, tidak masuk korupsi, tidak bisa diterapkan pasal 12E itu. Nah, tapi kalau pelaksanaannya nanti dalam pelaksanaannya uang dipungut tapi dibeli ke mobil, ada digunakan untuk beli yang lain lah, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, kan di situ itu baru masuk korupsinya. Nah, tapi intinya kalau memungut itu, pungli itu kalau tidak ada memaksa, tidak ada paksaan, itu tidak bisa dimasukkan ke korupsi. Nah, Pak Yuspa, pertanyaannya begini. Ada satu sekolah menetapkan iuran komitenya 100.000 per bulan. Bahasa memaksa tidak ada. Ini berdasarkan rapat orang tua. Tapi orang tuanya tidak hadir. Atau orang tuanya hadir, dia tidak akan mungkin bicara. Tidak mungkin saya keberatan. Karena kalau saya keberatan, ini resiko kepada anak saya. Jadi psikologis orang tua itu membuat dia harus menerima itu. Itu kondisi real yang terjadi. Nah, ini perlu analisa hukumnya bagaimana. Itu kan seolah-olah ada paksaan itu ya. Udah ditentukan 100.000. Iya, kalau ditentukan 100.000, orang belum ada musyawarah. Kan kalau komite itu kan rapat dulu ya. Itulah alibinya ya. Kalau seorang modusnya untuk mengumpulkan pungli itu, dia kalau di sekolah itu kan ada rapat-rapat dulu, musyawarah, ada kesepakatan gunanya untuk apa, untuk kemajuan sekolah misalnya. Itu mungkin saja bisa terjadi ya Pak Bunda. Itu tidak masalah mungkin. Tapi kalau sudah ditentukan berapanya, itu tidak ada musyawarah, melalui musyawarah, itu serasa sudah ada paksaan. Nah, di situ ini contoh kasus. Di situ kalau boleh saya sampaikan, ini satu kejadian tadi kita terima dari Komite Sekolah SMP Negeri 1 Padang. Ini baru nih, tahun 2024. Komite itu rapat hanya mewakili perwakilan dari orang tua di kelas. Misalnya kelas 1 5 undang satu orang tuanya, 1 7 begitu. Kemudian mereka berunding dengan sekolah. Dan mereka tetapkan semacam sumbangan sukarela, tapi rutin. Sukarela tapi rutin. Dibuat nih rate-nya. Ada yang kurang dari 40.000, ada 40.000 sampai 100.000, kemudian besar dari 100.000. Walaupun dibunyikan di sini sumbangan sukarela, tapi dibayar setiap bulan. Nah itu gunanya untuk apa? Kita harus kaji dulu. Atau itu kan kesepakatan lah. Nah ini kan tentu usulnya dari sekolah. Ini kalau saya lihat itu kesepakatan, ada mungkin mewakili. Itu sah-sah saja ya intinya. Orang tuanya tidak setuju. Cuma tidak terwakili. Kalau saya gambarkan, realnya itu sekolah harusnya melakukan langkah ini. Pertama, setiap tahun sekolah menyusun kebutuhan RKS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Di situ dicantumkan sumber dana. Misalnya untuk peningkatan mutu apa kegiatannya, ini butuh anggaran berapa. Dia baru dapat dari bos itu diperkirakan kali 1.700.000 SMA 1.600.000-an ya. 1.500.000 misal. Dia sudah bisa prediksi uang masuk dari bos. Ya, dia butuh ini. Dia ajukan ke komite sekian. Jadi dia ajukan dulu. Dia ajukan dulu Pak. Betul. Tidak bisa rapat-rapat begitu aja. Diajukan dulu Pak. Jadi diajukan, tapi digambarkan secara jelas itu. Kebutuhan misalnya 3 juta,
Alokasi dari bos mungkin hanya 1.250.000, kurang sekian, ini yang ditawarkan ke sekolah untuk apa ini? Tuh. Nah, jadi kalau clear Pak, saya kira ada masalah. Dibentangkan saja siapapun yang datang, mau LSM datang, mau apa datang, kita bentangkan saja secara ini masalahnya. Jadi kata kunci itu yang tidak terjadi. Oke, kemudian yang korupsinya Pak Yuspa. Korupsi itu mungkin bukan dari punglinya tadi. Kita mengindikasikan atau BPI mengindikasikan korupsi itu terjadi dari pembelanjaan yang terjadi di sekolah melalui sistem, namanya SIPLA, sistem manajemen pembelian sekolah. Nah, pengadaan melalui sekolah. Contoh buku. Buku ini kan sudah rahasia umum. Ada komisinya di situ. Siapa yang menerima komisi ini? Kan pasti pihak sekolah. Nah, ada di satu kabupaten kota yang buku itu dikelola oleh dinas semuanya. Sekolahnya tinggal terima saja, ada bayar. Jadi ada permainan di sini yang memang mengandung unsur korupsi. Itu yang kita lihat, Pak. Iya, kalau soal itu kan masalah pengadaan ya. Ya, pengadaan barang. Pengadaan barang. Kalau pengadaan barang ini ya kalaulah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Klop lah itu ya. Klop lah ya. Tapi kalau ada penyimpangan seperti yang saya contohkan tadi itu. Ya. Dalam pengadaan ini bagaimana seseorang harus dimenangkan, dilakukanlah suatu sogok menyogok lah. Ya, jadi kalau di korupsi itu kan ada 7 kualifikasi. Ada sesana merugikan keuangan negara, ada suap, ada perbuatan curang, ada gratifikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kita lihat dulu kasusnya ini, apakah memang dia terima suap atau gratifikasi dalam pengadaan ini. Kalau ini kan jatuhnya ke gratifikasi. Nah, gratifikasi mungkin bisa. Nah, itu udah masuk korupsi. Ya, masuk korupsi. Pembelanjaan yang melalui SIPLA itu rata-rata memberikan komisi kepada sekolah. Cuma itu kan tidak pernah terungkap. Kenapa? Karena teman-temannya Pak Yuspar juga, ini dunia pendidikan janganlah. Nah sekarang kita harus bersih-bersih ini. Maka BPI berada di depan untuk membantu pemerintah sesuai dengan komitmen Presiden hari ini untuk memberantas korupsi. Sekarang kita ke Pak Dian ini, mantan kepala dinas dan mantan guru. Dia pernah kepala sekolah nggak? Pernah. Oh pernah. Nah iya, coba Pak Dian. Saya melihat begini, Pak Yuspar, Pak Pur, sebenarnya sekarang ini yang rusak itu orang teknis yang menentukan orang politis. Orang untuk menjadi bisa bekerja dengan baik seorang kepala sekolah, kan dia harus punya unit kompetensi. Yang kedua unit afiliasi, dan ketiga power. Dia power yang membuat jadi kepala sekolah. Banyak dia selesai sekolah tuh nyogok jadi kepala dinas. Saya nggak menyogok begitu dia. Itu yang terjadi. Tapi maaf ini Pak Pur ini kan kepala dinas nih. Saya pernah anak buahnya. Sudah tuh dia minta saya kepada posisi di kepala dinas. Kalau kita tidak membayar itu apa dibayar? Nah, kepala sekolah pun nggak membayar udah kita. Iya. Pak Biru nggak pernah minta PT ke kami kan sebagai kabinda kerja dengan baik. Kalau dia ini langkang apa loh? Sekarang itu yang terjadi. Akhirnya berantai Pak Yuspar. Waktu saya di pesisir waktu Pak Bro nyuruh sampai Kajati mengajak bagaimana kita buat supaya orang jujur, namanya kantin kejujuran. Ya. Dengan Kajari kan Pak mengajak jadikan contoh. Apa kata saya dalam pidato saya? Ini bukan untuk murid, untuk kita dulu. Baru murid. Dibuka besar tuh Pak, resmi tuh Pak, senang kita. Jadi sekarang Pak sudah bergeser Pak. Saya nak bayangkan waktu Pak Bur di kepala dinas Junjung, saya di dinas pendidikan provinsi yang salah satu staf. Saya melihat jauh benar sekarang berubah Pak Bur. Sekarang udah di sekolah tuh yang harus dia pikirkan tuh 95% edukasi, 5% persoalan keuangan. Ini 95% keuangan kan? Bergeser dah. Cobalah kita melihat ke sekolah, tapi dalam ke kondisi sekarang, saya masih di Padang Pak Bur, masih banyak saya lihat sekolah yang bagus. Masih ada, tapi tidak banyak lah dulu. Masih banyak yang bagus ya. Oke, sekarang kita kembali ke Pak. Nah, dalam pandangan Pak Bur, kita kan sudah bicara bahwa memang benar ada indikasi itu. Ada pungli, ada korupsi. Yang mungkin diakibatkan kepala sekolah juga tidak memahami aturan yang ada. Nah, sekarang mungkin dari sisi Pak Bur sebagai mantan kepala dinas, apa yang harus dilakukan? Baik. Pengambil kebijakan, top manager yang paling tinggi, gubernur ya, itu harus memikirkan
rekrutmen calon kepala sekolah yang benar. Oke, satu. Ya, karena rekrutmen itu sekarang hanya menggunakan, ya saya dengar itu hanya kalau guru penggerak, ya. Sudah menuliskan nggak cukup itu. Betul. Karena untuk seorang, kalau dia guru sukses sebagai guru karena kapasitas dirinya, tapi ketika dia jadi kepala sekolah dia harus menggerakkan orang lain. Ya, nah dulu ada talent scouting namanya. Ya. Ini zamannya ini di SMK ada talent scouting itu berat. Betul. Nah, Pak namanya orang SMK juga talent scouting. Sekarang itu yang ada Pak. Nyola jadi guru lah di situ pakailah tinggi, kayaknya perlu sekolah nggak cukup. Ada relasi kepada pejabat. Bisa relasi, bisa macam-macam. Tapi yang penting sebetulnya harus dilihat kapasitas teknis dan kapasitas manajerial. Ini saja. Dan ini harus diputuskan oleh tim yang objektif. Itu satu. Supaya dia independen. Yang kedua, pengawas ini dia ini kan pengawas terakhir nih. Pengawasnya juga dibekali dengan kemampuan teknis administratif dan teknis edukatif, termasuk juga teknis keuangan. Zaman saya kepala seksi Pak sebelum mungkin kita seangkatan gitu ya, itu ada inspektur yang turun untuk aspek kepegawaian. Program kerja apa? Dari inspektorat. Dari inspektorat. Inspektorat jenderal waktu itu masih sektoral. Diperiksa. Program kerja mana program kerja? Dicari program kerja apa? Jadi pengawasnya bidang pendidikan ini tidak hanya cukup pengawas teknis edukatif, juga manajerial, juga keuangan, juga masalah kepegawaian itu. Nah dari aspek dinas Pak Pur, ini kan peran dinas sangat penting. Luar biasa. Bagaimana mengawasi sekolah yang sebanyak ini? Ini kan kelihatan seakan-akan dinas lepas tangan ini. Yang pertama, yang saya lihat, dinas sendiri harus paham dulu regulasi. Kalau galuhnya kurang tuh. Regulasi harus paham. Kalau tidak tahu regulasi, gimana kita mengawasi? Kita datang ke sekolah, ikut Pak, sentiang Pak. Kalau saya saya sentiang yang begitu sih Pak. Ini. Di mana tak sentiang aja? Misalnya kita turun ke sekolah Pak ya, kan kita terpaku dengan bahasa program sekolah. Misalnya tahun ini kita melakukan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan disiplin. Saya katakan ini bukan program ini. Ini bahasa tematik. Peningkatan mutu mangawang meningkat mutu. Apa dan angkarajon mutu itu dan mutu. Itu Pak Yus. Ini kan ini kan tahu persis dia. Betul. Ini sedang meningkatkan disiplin, mangawang meningkatkan disiplin itu. Kalau bahasa tematiknya kan enak tuh, peningkatan disiplin, peningkatan mutu, peningkatan kualitas macam-macam. Pertanyaan mengawal sinan, itu yang harus diturunkan ke dalam penyusunan manajerial. Nah, kalau tidak begitu tidak sampai Pak. Ya, kita terpana oleh bahasa-bahasa tematik yang indah, bahasa manis ya, bahasa langit, tapi tidak pernah terjadi, tidak membumi. Tidak. Oke, dari aspek hukum Pak Jaksa, ini kan akhirnya dia akan bermuara ke kejaksaan. Kalau seandainya kasus ini korupsi kah, pungli kah, tentu proses hukumnya akan bermuara di situ. Nah, kita tentu ingin sekolah ini tidak terjerat dari situ. Kita mencoba memberikan warning supaya hal-hal yang seperti itu tidak lagi terjadi masa akan datang. Nah, kira-kira pandangan Pak Yuspa. Ya, kalau dari kita, kalau memang dari penyidik misalnya, supaya tidak masuk ke ranah korupsi itu, ya tentu dia akan mempelajari regulasi, aturan-aturan yang ada dari menteri atau dari mana dinas yang harus dipatuhi. Nah, kalau memang itu tidak dipatuhi, berarti unsur melawan hukumnya sudah ada. Jadi kalau sudah terpenuhi unsur, ya pasti saja misalnya perkara dibawa ke korupsi. Nah, tapi kalau di perkara umum bisa juga, ya 368 atau 386 bisa juga, 368 ya, dibawa ke PIDO. Nah, itu. Tapi kalau ke korupsi itu harus terpenuhi unsur melawan hukumnya, undang-undang apa yang dilanggar, aturan apa yang dilanggar. Tadi aturan mengatakan tapi nyatanya dilakukan juga, tidak boleh dia dilakukan juga. Itu sudah melawan hukum. Atau tidak kepantasan bisa juga. Itu tergantung apa namanya. Itu. Iya. Apa nama tuh? Kalau di hukum itu
orang berbuat itu harusnya dibuatnya gitu. Iya. Jadi kalau memang itu terpenuhi dari secara subjektifnya itu bisa saja. Nah, jadi kita mengimbau aja kayak supaya nggak terjadi dalam ketua tadi tidak terjadi kasus korupsi ya kembalilah kembali aturan-aturan yang ada di pendidikan itu. Kalau yang pertama kembali ke aturan, yang kedua sumber daya memang betul-betul yang bisa menjadi kepala sekolah seperti kata Pak Ganesh. Jadi orang integritasnya lagi tidak hanya karena kedekatan dengan kepala daerah terus jadi kepala sekolah. Atau dia tim sukses. Atau mungkin ada faktor nyogoknya. Nah, sekarang Pak Dian sebagai mantan kepala sekolah, mantan guru, mantan kepala dinas, dalam kondisi yang seperti ini, nah kira-kira apa ya masukan Pak Dian itu perbaikannya? Saya melihat begini, pengalaman kita, karena kebetulan sebelum saya ke sini, saya dan Pak kan memimpin beberapa koran online dan cetak. Saya melihat betul kata Pak Bodo, rekrutmennya ini Pak Jako tidak layak ke sekolah. Itu kata saya, dia ini kompetensi tidak punya dia. Cuma dia yang ada di afiliasi dan power. Ada sudah di sekolah. Kadang-kadang ke sekolah. Tidak tahu cik. Saya melihat Pak Pur, ini Padang nih. Saya pernah kepala dinas pendidikan di Padang. Sekarang ya, kepala sekolah yang besar, kepala sekolah yang saya temui itu tidak ada tahu cik lah. Ikut penjaro tentang banyak kemana. Kena capek. Saya SMS kepala dinas pendidikan provinsi. Kamu salah nih. Saya lebih kadang-kadang Pak Burni, kadang saya softly, kadang strongly kan. Nah benar, kepala sekolah yang besar di Padang nih, kepala sekolah tidak punya apa-apa. Terjerat dia. Sekarang kan punya masalah dia, persoalan batik beraja. Ini persoalan dia. Kasihan kita kan. Jadi artinya rekrutmen kepala sekolah diperbaiki. Saya tidak tahu nih besok siapa yang menang Pak Udara. Awak akan melihat segini nak komisar. Hasil menang besok baju biru orang jadi kepala sekolah yang aktual loh. Antri itu? Ya, antri. Suatu rekrutmen. Saya melihat setelah Bu Rasman Bur habis jadi kepala dinas ini, maaf saya tidak mendewakan dia ya, karena saya bergandeng sama dia. Waktu saya pindah posisi, yang memahami persoalan regulasi itu dan dia punya jam terbang, nggak ada persoalan. Saya berharap ini, maaf ini sekali Pak, itu si Barlius tuh, kepala dinas sekarang, itu waktu dia menjadi guru kepala sekolah SMA 6, saya kepala dinas, bagus ya. Tapi sekarang kok kurang menggeliat ya, nggak tahu siapa sebab ini. Mungkin Pak Bur bisa manisa. Saya telepon dia, kamu dulu hebat, kok bodoh benar sekarang itu. Ini maaf sekasa. Hebat dia Pak. Karena saya kepala dinas Kota Padang, dia anak buah saya di kepala sekolah SMA. Bagus deh Pak. Kadang apa menurun apa dengan luar kan heran Pak. Entah pitil banyak atau ya maaf Pak ya. Kenapa terjadi? Pada kurang siapa tuh Pak Barus bagus. Saya menilai orang apa adanya. Sudah itu tentang pengawas. Pengawas sekolah bentuk stempel segini. Tadi ada persoalan edukatif, ada persoalan non edukatif, manajemen. Yang tiga manajemen, money kan pengawas kan nggak tahu kan. Seakan-akan itu tuh dikaburkan. Karena pengawasan kalau hebatnya pengawas, Bapak pernah di pengawas. Kepala sekolah tingkat 2, kepala nyelapor kepala kabit. Kalau pengawas ini Pak, paling bagusnya, mengatakan 2 kepala sekolah. Padahal dia ikut menandatangani dana bos tuh. Ini pengalaman nih. Padahal berarti dia harus menjawab. Jadi tentang pengawas. Sudah itu yang intinya, galuk-galuk regulasi yang kuasai Pak. Sekarang kenapa kepala sekolah itu takut ada LSM ada ini? Karena dia menguasai dah. Dan memang dia salah. Tambah salah ya. Itu dia. Pak Bur, kita kembali ke regulasi. Ada Permendikbud 75/2016 yang mengatur tentang komite sekolah. Memang di pasal 10 itu ayat 1, ayat 2 itu dan ayat 3 dimungkinkan komite itu melakukan penggalangan dana. Tetapi pada pasal 12 kan di situ dikunci. Ini yang barangkali mungkin tidak terbuka di sekolah atau komite sekolah kepada orang tua. Pasal 12 itu berbunyi komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang. Pertama, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam sekolah, dan kemudian yang B-nya melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua dan garis miring walinya. Nah, mohon pencerahan Pak Bur, bagaimana ini melakukan di sekolah supaya nanti tidak hanya komite sekolah ini hanya berpaku kepada orang tua saja.
Ini yang tidak muncul. Ya. Jadi Permendikbud 75 itu memang masih sangat umum. Masih sangat umum dan itu debatable. Kalau kawan-kawan Pak Yuspar melihat, kok Pak Jabar masuk? Ya. Sangat kemakan di kapal lo bisa. Oleh karena itu saya buat perda itu, di dalam perda itu berbunyi begini Pak. Komite sekolah harus melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya dia harus susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai patokan kesepakatan mereka. Tapi karena ini mungkin tidak dibaca juga oleh kawan-kawan itu. Kalau itu dia punya dan dikukuhkan oleh gubernur dengan pergubnya, siapa lagi yang mau mengganggu? Iya, betul. Menurut Pak Bur, kenapa pergub itu tidak keluar? Tidak tahu saya, karena saya udah berhenti. Tapi Itu di ujungnya Pak Bur. Pas di ujungnya. Kan setelah Pak Bur, adiknya gubernur, Iya. kepala dinas. Iya. Mestinya kan harus keluar ya. Kita kan tidak bisa jauh. Jadi begini Pak Malis. Jadi masalah pendidikan ini itu masalah di bawah. Kalau kita geser lagi ke atas tambah kacau lagi. Masalah politik jadi. Ya, masalah di nasional itu sendiri sekarang tidak jelas. Yang baru ya. Dulu kita mengenal 8 standar nasional pendidikan. Ya. Sekarang tidak pakai standar. Betul. Tidak pakai standar dong. Betul. PP ini belum dirubah. Di sini dikatakan untuk diterima di kelas 10 SMA SMK berdasarkan nilai ujian nasional. Kata PP, tanda tangan presiden. Mas Menteri kita menghapuskan UN. Nabrak ini enggak? Ya. Kenapa pada diam semua? Iya. Kenapa pada diam semua? Dengan kurikulum merdekanya ya. Dengan merdeka semua kan? Ya. Kalau dulu kita protes tuh Pak. Ketika zonasi ini Pak, zonasi ini kan wilayah saja. Udah dari dulu Pak. Makanya ketika itu Pak Irwan bilang, kenapa kok anak Kuranji tidak bisa sekolah SMA 3? Bisa Pak, so kita buat pergubnya. Kita buatlah pergub waktu itu Pak Yus. Zonasi Kota Padang. Apa alasan kita? Anak pintar di Bungus, kalau dia terpintar di Kota Padang, dia bisa sekolah di SMA 1 tuh. Kenapa kita hambat? Zonasi Kota Padang. Saya sampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri, kami tidak pakai zonasi itu. Kami susun berdasarkan bersama-sama kawan-kawan dari Kanwil Hukum, Kanwil Kemenpam, Biro Hukum. Maka yang kami lakukan ini. Diam aja Pak Menteri. Berarti berlaku waktu itu? Berlaku. Zaman Pak Bur? Iya. Setelah itu enggak? Itu nggak tahu saya lagi. Jadi begini Pak. Harus dipahami, kan kawan di kementerian itu pun harus diberi masukan. Iya, betul. Nggak bisa. Misalnya PPDB, tanpa PPDB. Dulu ada satu pasal yang saya perjuangkan di PPDB itu, bunyinya begini. Pemerintah daerah wajib menyusun peraturan pelaksanaan keputusan menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Itu ruang bagi kita untuk menyesuaikan dengan kondisi kita. Saya lihat yang terakhir tidak ada lagi pasal itu. Itu kita berjuang meminta itu Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014, otonomi gubernur harus diberi, kalau diberi habis kami, begitu kita ngomong. Jadi memang kembali regulasi. Agak sedikit amburadul. Hanya amburadulnya Pak. Oh, lebih banyak amburadul. Nah, Pak Yuspa, ini mungkin kembali ke aspek hukum ya. Walaupun kita sebetulnya tidak ingin masalah pendidikan ini bermuara di aspek hukum. Tapi karena kita menemukan di BPI banyak sekali kondisi yang bersentuhan dengan aspek hukum. Nah, apakah dari kejaksaan ada sosialisasi ini ke sekolah-sekolah atau melalui dinas? Enggak, saya tadi tertarik dari baca Pak Maris tadi ada kontradiksi itu dari pasal berapa dari pasal kalau pasal 10 ini boleh kan tadi dalam bentuk proposal. Wah, itu ya. Tapi kalau yang pasal 12 jelas-jelas pungutan yang setiap bulan itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau proposal boleh. Mungkin di kejaksaan yang kemarin itu bilang itu yang dipegangnya itu. Ya, dia kan dilarang itu, yang dilarang. Yang dilarang yang memang sebetulnya dalam ketentuan setiap bulan itu tidak boleh. Ada ini sebentar Pak. Pungutan itu sekolah. Sumbangan itu komite. Satu Pak. Ya, jadi kalau ada itu pungutan itu kewenangan sekolah secara penuh.
Nah, pungutan itu ada aturannya di sini. Di dalam kamus bahasa Indonesia tidak, Pak. Yang terus menerus Ini itu bukan. Ini pipi, Pak. Pipi. Bukan nganu nih. Itu bahasa peraturannya lagi. Bukan kamus bahasa Indonesianya. Jadi pungutan itu sekolah yang mengelola. Sumbangan baru orang tua. Kalau sekarang kan hampir semua dana komite itu dikelola sekolah. Kejadian itu harus ada surat kuasa dari komite ke kepala sekolah, Pak. Kalau enggak boleh. Oke, kembali Kalau ke saya Pak itu harusnya ditinjau itu pasal yang itu diperbolehkan itu yang satu diperbolehkan, satu tidak. Boleh itu dalam bentuk membuat proposal kepada pihak lain, bukan kepada orang tua. Wah, berarti kan Jadi, jelas ya. Jelas betulnya. Di Permendikbud jelas. Itu ya. Cuman sekarang komite sekolah nggak mau dia melakukan itu, dia cukup ke orang tua saja. Ketentuan ini yang harus dipahami oleh kepala sekolah semua. Dia tahu ini, Pak, tahu ini. Nah, kalau dia lakukan juga berarti ya tidak boleh. Tapi yang melakukan bukan sekolah, tapi komite. Tapi kan tentu walaupun bagaimanapun sekolah tetap bawa nama sekolah kan. Alibinya kan itu modusnya. Ya. Nah, perlu disadari Pak Malis, komite tidak akan memungut kalau tidak ada permintaan sekolah. Nah, dan komite lebih banyak hari ini tukang stempel kepala sekolah. Nah, itu yang harus kita berdayakan. Ya kan Pak Dian? Betul. Itu yang harus kita berdayakan. Jadi ada satu, saya begini. Karena gubernur kita besok kan baru, walaupun kok yang lama atau yang baru itu urusan lain ya. Karena ini Pak Subar memilih Pak Subar, kita ada kampanye di sini. Kenapa tidak, Pak? Ini pengalaman saya dengan Pak Pur. Begitu saya diminta disuruh Pak Pur ke Pesisir Selatan menjadi kepala dinas pendidikan, karena itu kampung saya Pak Subar. Apa kata saya ke Pak Bupati? Kita buat wajar 12 tahun. Baca rohnya, seluruh anak tamat SMP, MTS harus masuk SMA atau SMK. Tapi dengan catatan, anak SMA diberikan bantuan, dulu Mbak Yel, namanya subsidi dari Pemkab Kabupaten 35.000. Kalau SMK 50. Artinya ada komite lain. Ini kalau ingin menghabiskan komite, kenapa tidak? Kita punya dana kok. Nggak boleh auto baru, kok ganti boleh auto baru. Jadi intinya yang penting sosialisasi dan aturan-aturan yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan itu. Nah ini supaya pungli boleh, kalau memang dibolehkan pungli tadi pungutan pada punglinya pasti tidak boleh ya. Pungli tidak boleh, pungutannya boleh. Iya, pungutan itu kan sama pungutan. Cuma liar nggak liar kan boleh tapi tidak liar. Iya, jangan liarnya itu. Nah ini perlu ya, kalau menurut saya dari aspek hukumnya supaya ketentuan-ketentuan ini dipahami betul oleh seluruh kepala sekolah dan seluruh komite juga ikut memberitahu itu. Jadi kalau memang benar-benar untuk kekurangan untuk peningkatan sekolahnya tanah posnya kurang, tapi ditutup dengan ini supaya kegiatan regulernya bisa berjalan bagus, anak sekolah ini bagus. Nah, ini bisa saja, tapi tidak disalahgunakan lagi untuk yang lain. Kita kan di ketuanya kan bilangnya kan ada dana itu digunakan untuk orang lain, tidak sesuai dengan aturannya, sesuai dengan peruntukannya tadi itu. Kalau tidak sesuai peruntukannya sudah jelas itu penyimpang. Jadi kembali ke Pak Yus, di regulasi ini jelas Pak. Pungutan dimungkinkan satu untuk memenuhi standar sekolah, standar pendidikan itu, standar pelayanan pendidikan standar pelayanan pendidikan. Jadi boleh memungut untuk memenuhi standar itu. Dua, untuk peningkatan mutu. Ada di sini. Kembali saya katakan ini tidak dibaca gitu ya. Jadi kalau mengapa Anda pungut begini? Masyarakat maunya anaknya begini. Kalau itu perlu itu Pak, waktu itu ayo kita begini. Kan yang tidak asingnya Pak Pur, uang komite di sekolah itu dibelikan mobil. Nah itu yang ini kan kadang-kadang jadi membuat opini masyarakat ini sudah tidak nyaman. Kok beli mobil gitu kan? Apa sih urgensinya beli mobil? Nah ini kan banyak terjadi. Ya mungkin kalau ini kita bahas semuanya tidak akan selesai. Tidak akan selesai pada hari ini. Jadi dari kajian BPI, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita memang menemukan berbagai indikasi pungli dan korupsi. Pertama yang bersumber dari dana BOS, yang kedua bersumber dari iuran komite, yang ketiga yang menonjol saja ini seragam sekolah.
Yang keempat itu ada lagi nih Pak Pur di Kota Padang, grup parenting class. Jadi orang tua di kelas itu dikumpulkan dalam satu grup, kemudian iuran lagi nih, beli gorden, mencat ruang kelas, membeli peralatan-peralatan di kebutuhan di kelas itu. Saya kira ini sudah kerajaan baru di dalam sekolah. Dan itu dibenarkan oleh Dinas Pendidikan. Ini mungkin yang kita juga minta oleh Dinas Pendidikan dikoreksi lagi. Terus PPDB, kita masih mendengar proses penerimaan peserta didik baru itu pada satu sekolah, rombel yang diterima itu 30, ternyata dalam kenyataan 32. Yang 2 kelas lagi itu perjualbelikan. Atau mungkin pada kondisi-kondisi tertentu untuk orang-orang tertentu. Nah, kemudian dana pokir. Nah, banyak dana pokir yang ditempatkan di sekolah dan ini juga jadi ajang untuk mendapatkan ya margin, rabat atau komisi lah namanya. Nah, dengan demikian, maka BPI Sumatera Barat memberikan beberapa rekomendasi dan ini segera akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan, pada kepala daerah dan kepada seluruh sekolah. Pada hari ini kami izin untuk membacakan. Pertama, awasi penggunaan dana BOS secara ketat. Yang kedua, apabila masih terjadi penyimpangan, laporkan ke aparat hukum dan berhentikan capseknya. Nah, ini yang tidak pernah terjadi. Kalau satu orang kepala sekolah, seperti saran Pak Jiang kemarin, copot dulu. Pasti ada ketakutan kepada sekolah-sekolah yang lain. Ketiga, hentikan seluruh pungutan dana komite kecuali yang bersifat sumbangan. Nah, karena memang sekolah itu kita sadari tidak mungkin selesai dengan hanya dana BOS. Tapi tentu kreativitas komite sekolah diperlukan untuk menambah mencukupi kebutuhan dana itu. Dan keempat, stop bisnis pakaian seragam di sekolah atau dengan pihak luar. Kelima, stop grup parenting class yang digunakan untuk mengut-mengut kepada orang tua murid. Kemudian awasi pekerjaan dana pokir. Nah, terakhir closing statement kita mulai dari Pak Haji Dian. Saya melihat begini, Pak Marlis ini Pak Guru pendidik. Saya melihat di dalam, saya setuju dengan konsep ini. Tapi kalau bisa satu ada punishment lakukanlah, tapi ada namanya pembinaan. Karena pendidikan ini semuanya ada anak cucu kita. Perlu kita perbaiki bersama. Tapi dengan cara. Tapi perlu berikan punishment 1 orang, 2 orang. Ya, jelas. Nggak mau. Kalau orang Indonesia ini, Pak Ispar, apa ya? Kalau contohnya kini minta maaf kita. Contohnya kini orang semuanya bergerak untuk maju, untuk no korupsi, no ini. Karena atmosfer pemerintah kita sangat bagus. Kan saudara, saya melihat itu. Nah, itu aja saya minta. Sudah itu tambahkan. Pak Pur sekarang saya tahu, Pak Pur ini adalah Ketua Dewan Pendidikan. Ya, Sumatera Bukan Barat. anggota saya. Oh, ketua siapa? Ketuanya orang dari MPP. Oh, Dulu kan ketua Pak Pur. Nah, anggota saya. anggota. Nah, jadi artinya bisa diberi masukan. Kenapa? Karena saya melihat kalau selagi rekrutmen kepala sekolah pun sudah pemilu besok nih. Kalau sudah pemilu nih, kalau tidak galu-galu aja udah isi, udah sama Pak bahkan memahami regulasi. Saya waktu masih kepala dinas pendidikan pesisir Pak dialog sama beliau. Saya hebat, saya dengan Pak Guru satu nih Pak. Persoalan SMK. Kalau di dasarnya hebat ya Pak. Tidak ada lawan nih Pak. Buat teman guru ini. Kalah lah itu lagi semua. Akan saya itu aja. Oke, closing statement dari Pak Yuspar. Ya, kalau kita mengkaji masalah pendidikan ini kan perlu kita majukan ya, itu di Sumatera Barat ini. Nah, tapi di samping itu juga dalam pelaksanaannya juga tidak begitu gampang ya. Istilahnya mudah-mudahan dalam Pak Adian tadi gubernur besok siapa yang terpilih maksudnya kan, mudah-mudahan dia adakan semua sosialisasi lah atau seminar lah, seluruh kepala sekolah itu dikumpulin dan disungguhkan aturan-aturan yang benar gitu. Jadi kedepannya lagi tidak ada istilahnya kalau memang ada pungli-pungli itu tidak ada lagi apa yang disampaikan ketua tadi itu. Jadi kita harapkan ke depan ini kita ingin sekolah di Sumatera Barat ini maju gitu. Betul. Tapi kalau dananya kurang juga kita kan tidak bisa maju dia. Tidak terpenuhi lah apa namanya tadi itu kurikulum standar layanan pendidikan. Dua tadi bilang Pak Guru. Nah, ini saya mengharapkan ke depan itu supaya seluruh kepala sekolah ini yang punya integritas lah. Yang pertama integritasnya, yang kemudian memahami Kualitas dan memahami seluruh aturan-aturan yang ada. Jadi tidak saling menunjuk-nunjuk sekolah bilang Pak dan tadi kan. Jadi kalau kita harapkan gubernur dan di bawahnya Kanwil ya. Kepala dinas.
hendaknya mengevaluasi lagi seluruh kepala sekolah-sekolah itu yang ada di Sumatera Barat ini. Itu saja. Mudah-mudahan ke depan dunia pendidikan di Sumatera Barat kita tidak dibayang-bayangi dengan adanya pungutan-pungutan liar itu yang kita sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Isfat. Terakhir Pak Bur. Ya, makasih. Pertama, biaya pendidikan itu tinggi, Pak. Kepala sekolah itu pusing dia. Sementara masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih. Sementara dana yang ada kecil. Maka dia berinisiasi lah. Nah, kadang-kadang di sini salah. Di sini salah. Oleh karena itu, kita tidak hanya melihat ke sekolahnya, Pak. Lihat juga ke Pemdanya. Betul. Apakah Pemda sudah menyiapkan anggaran? Yang saya tahu dulu ada namanya belanja operasional pendidikan. Ada juga bos Dalam APBD. dalam APBD. itu. Sekarang BOP itu saya lihat tidak ada. Lagi. Tahu nggak Pak Malis berapa biaya daya dan jasa SMK 1 bulan? Puluhan juta Pak. Tapi kan ditampung di bos. Berapa bos Pak? Coba hitung bos itu. Berapa murid SMK? Ya. Berapa? 1 bulan saja itu puluhan juta mereka bayar. Jadi pertama, Pemda juga harus melihat diri lagi. Jangan ketika sekolah diserang, dilihat mengapa mereka berbuat begini. Mereka susah Pak. Masyarakat menuntut begini, nanti kualitasnya macam-macam. Ketika dia berinisiatif, kadang-kadang salah karena tidak menguasai regulasi. Itu satu ya. Jadi Pemda juga harus menengok lagi anggaran belanja di sekolah itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Bacalah PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Apa saja yang harus dipenuhi, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Pak Mas tidak membuat supaya rekrutmen kepala sekolah didasarkan pada aspek integritas, kualitas, macam-macam tadi oleh Pak Isfat. Ditulis ya, jangan menghalau. Kita tambahkan menghalau rekomendasinya. ke ini aja. Yes, setuju. Setuju, Pak. Ada yang ketiga, pengawasan, ya pengawasan. Nah, saya melihat sosialisasi ini tidak ada. Ya. Nah, dan tidak memahami perangkat yang kita siapkan tidak dipahami bahwa itu Dan alat bagi pula dia. membaca. Anda belum belajar. Saya kecewa betul tuh. Ada anggarannya itu menyusun Perda itu banyak itu. Di situ lengkap semua itu Pak. Ya. Kalau yang pakai itu udah keluar pergubnya kuat ya. Tapi ada payung hukum. Iya ada payung hukum. Anggota Pak Isfat datang. Kami Betul. berbuat berdasarkan ini. Karena pergub itu akan disusun dengan kawan-kawan di Kemenkumham Pak Isfat. Kawan-kawan biro hukum. Tidak hanya dia sendiri yang membuat. Jadi ini yang lemah sekarang regulasi. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudah membahas secara lebih komprehensif terkait dengan pendidikan di Sumatera Barat, bahwa memang masih ada indikasi kekurangan, kolusi, kemudian korupsi dan pungutan liar. Ini adalah hal yang harus kita antisipasi dan harus kita bersihkan segera. Bagaimanapun pendidikan di Sumatera Barat harus maju, dan kita tidak boleh biarkan kepala sekolah hanya merintih sendiri. Maka diperlukan kepedulian dari semua pihak untuk memperbaiki situasi ini, tidak hanya kepala dinas tapi juga pemerintah daerah. Apa yang disampaikan oleh Pak Bur Hasman tadi, bahwa tahun 2019 sudah ada rancangan pergub dan sudah menjadi perda nomor 2 tahun 2019, tetapi sampai hari ini pergubnya tidak ada sehingga itu tidak bisa dilaksanakan. Maka untuk itu kami menghimbau pada seluruh pihak, baik pemerintah daerah, kabupaten kota, dan termasuk semua anggota masyarakat, bahwa pendidikan kita mesti kita tingkatkan kualitasnya sehingga betul-betul Sumatera Barat ini menjadi lumbung intelektual nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.